Ya, Pak Slamet, Pak ya. Slamet tahu gak sejarah terbentuknya Bogor awalnya gimana? Oh, sejarah terbentuknya Bogor, Thomas. Hmm, Itu sejarahnya begini loh, kota Bogor itu kalau kita tilik sejarahnya itu dimulai dari berdirinya Kerajaan Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran. Ya, Pakuan Pajajaran itu ada di Sungai Cipakancilan. Awal mulanya di situ. Dimulainya ketika Tarus Bawa yang memerintah 99 tahun 995 Masehi yang mendirikan kerajaan yang ada di Bekasi, bekasnya yaitu Sungai Citarum, dan berikutnya berkembang ke wilayah Bogor dan Bogor berdiri raja yang terakhir Prabu Nilakendra. Kita singgung mengenai Prabu Nilakendra. Ini kita berbicara tentang sejarah kota Bogor dari awal kerajaan Pajajaran, Pakuan Pajajaran, hingga berkembang kepada masa peradaban masuknya Islam ke Jawa Barat. Nah, secara ringkas, kerajaan-kerajaan yang ada di Pasundan ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang terakhir setelah keruntuhan Majapahit sekitar abad ke-15. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Jawa Barat ini, khususnya di Pakuan Pajajaran ini, diperkirakan masih eksis hingga pada abad ke-16. Terbukti dengan salah satu naskah yang berjudul Bujangga Manik, lontarnya, dikatakan bahwa masih ada perjalanan spiritual atau sidarayatnya yang dilakukan oleh seseorang yang bergelar Bujangga Manik atau Ameng Layaran dari wilayah Jawa Barat, Bogor khususnya, hingga sampai ke Bali. Dalam perjalanannya beliau menuliskan daerah-daerah yang sempat dilaluinya, seperti salah satunya paling kita tahu seperti Tajur Halang. Rupanya nama Tajur Halang itu sudah ada sejak abad ke-16. Dan menurut catatan dari Cojukwa dalam kitabnya pelayarannya itu pernah masuk ke daerah Jawa Barat yang disebut dengan Sunta atau yang kita kenal sekarang jadi sebutannya Sunda, dan memiliki ciri khas-ciri khas masyarakatnya, kehidupannya, yaitu ada masyarakat pelaut dan ada masyarakat yang hidupnya di pegunungan. Secara khusus, masyarakat-masyarakat pelaut ini memiliki kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat-masyarakat Sunda yang berada di daerah pegunungan. Perbedaannya itu nampak dalam upacara pemakaman. Kalau yang ada di pegunungan, mereka mengenal dengan cara dimakamkan atau dikebumikan di tanah atau ngurepken, kalau kurang lebih ya istilah Sundanya seperti itu. Tetapi kalau di masyarakat laut mereka lebih senang kepada larung, dilarung. Pak, saya mau nanya. Ya, Dulu kenapa ada Istana Bogor, Pak? Di Kebun Raya Bogor tuh. nah Sejarahnya deh, Pak. kalau Istana Bogor itu pertama diawali ketika Residen Portman, kalau saya nggak salah kutip namanya, dia dalam beberapa tulisannya mencatat bahwa ada pembuatan jalan yang dilakukan oleh Daendels dari Anyer hingga ke Panarukan. Pada saat itulah ada seorang residen Belanda yang hendak mendirikan tempat untuk peristirahatan. Makanya kata Bogor ini ada salah satu versi yang mengatakan berasal dari bahasa Belanda yang bernama Buitenzorg. Buitenzorg itu artinya tempat peristirahatan. Karena memang tempatnya teduh, enak untuk beristirahat, bisa menenangkan pikiran. Ya walaupun kenyataannya sekarang kita lihat ya Mas, gelarnya kan kota 1000 angkot. Kita tahu sendiri hiruk pikuknya kayak apa kota Bogor ya kan. Tetapi pada zaman kolonial dahulu memang betul ini ada tempat peristirahatan. Karena mungkin daerah Bogor daerah sejuk ya Pak. Iya, tepatnya seperti itu karena mungkin di Bogor adalah daerah yang sejuk karena pada saat itu masih asri alamnya ya. Terbukti memang kalau kita mau tilik ya di sekitar Kebun Raya dan Istana Presiden, dari mulai Istana Presiden, Kebun Raya, pada saat itu memang masih banyak tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang besar. Dan ada beberapa yang mensinyalir bahwa disitulah pusat kerajaannya. Ada yang mengatakan demikian. Dan sebenarnya bisa kita rujuk dari buku yang berjudul Toponimi Sejarah Bogor. Dalam buku tersebut akan dikupas secara lengkap istilah-istilah nama.
kenapa tempat ini dikatakan misalkan Surya Kencana, kenapa ini dinamakan Lawang Saketeng. Itu Pak, pertanyaan kan bisa Ya, oke. Untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan tidak disampaikan, bisa silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. subscribe. Dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya ya untuk notifikasi video-video berikutnya. Itu ya. Ini hanya untuk opening teman-teman. Nanti kita bisa lanjutkan dalam video berikutnya, akan kita kupas tuntas sejarah Kota Bogor.